Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Hulandari, jurusan PG PAUD, kelas 20 DIR 1. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus dengan materi Supporting Your Children with Social and Behavioral Challenge tentang Service Delivery System. Service Delivery System atau layanan sistem pengiriman, di mana sistem intervensi dini perlu mengatasi hambatan dalam pemberian layanan dan mengembangkan praktik penjangkauan ramah keluarga yang memenuhi kebutuhan unik keluarga yang mungkin sedang menghadapi kesulitan. Kandidser tahun 2000. Office of Special Education Child Outcomes. Pada tahun 2005, Office of Special Education Program atau OSEP mulai mewajibkan negara bagian untuk intervensi dini dan program pendidikan khusus prasekolah untuk melaporkan hasil anak. Pada tahun 2003 juga, Early Childhood Outcomes atau ECO telah memberikan bantuan teknis dan melakukan sistem penelitian untuk mendukung negara bagian dalam pengembangan sistem pengukuran hasil yang menyediakan data yang valid dan andal untuk pelaporan federal peningkatan program. System for Professional Development. Menurut rekomendasi dari Smith and Fox tahun 2003 mencantumkan cara untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional dan untuk mengatasi perilaku yang menantang melalui praktik berbasis bukti. Daftar ini mencakup fokus sistem pada satu, yaitu menyediakan berbagai layanan mulai dari promosi hingga pencegahan intervensi. Yang kedua, menawarkan layanan dan dukungan komprehensif dan berpusat pada keluarga. Dan yang ketiga adalah personal pendukung dengan sumber daya untuk pendidikan layanan berbasis bukti. Current state, early childhood positive behavior support, atau kondisi saat ini awal masa kanak-kanak mendukung perilaku positif. Salah satu model yang telah terbukti efektif dalam memberikan berbagai tingkat dukungan dan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan perilaku kompleks anak-anak sambil memberikan dukungan dan pelatihan kepada guru adalah dengan Positive Behavior Support atau PBS di seluruh sekolah. Adapun beberapa komponen penting dalam Positive Behavior Support, yaitu yang pertama adalah staff dan dukungan administratif ketika menerapkan rencana sekolah dan individu secara luas. Yang kedua adalah tujuan dan harapan yang jelas untuk semua anak. Lalu yang ketiga adalah menggunakan strategi pencegahan dan mengajarkan keterampilan sosial. Dan yang keempat adalah intervensi individual untuk anak-anak dengan kebutuhan yang lebih intensif. Lalu ada kerangka konseptual model piramida untuk mendukung kompetensi sosial dan emosional bayi dan anak kecil. Di mana kerangka konseptual ini itu adalah sebuah model piramida yang telah diusulkan untuk mempromosikan perkembangan sosial dan emosional anak dan mengatasi perilaku menantang anak-anak. Lingkungan pendidikan dan perawatan dini hendaknya disusun untuk menyediakan pelatihan berupa pencegahan, promosi, dan intervensi individu. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tantangan sosial emosional anak sejak dini. Adapun dalam kerangka konseptual model piramida, strategi untuk mendukung positif hubungan anak dengan anak, keluarga, dan rekan kerja. Yang ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkat universal pencegahan melalui hubungan. Model piramida ini merinci ketentuan strategi universal untuk membangun hubungan positif dengan anak-anak, keluarga, dan rekan kerja, dan menciptakan lingkungan yang mendukung berkualitas tinggi dengan berkaitan dengan proses membangun hubungan yang positif. Kemudian menurut Hayes 2004 menjelaskan bahwa mengembangkan hubungan semacam itu memberikan landasan yang aman untuk semua bidang perkembangan, termasuk perkembangan emosional. Lalu pada tingkat universal pencegahan lingkungan, di mana menciptakan dukungan lingkungan, orang dewasa memastikan bahwa lingkungan fisik dan sosial mendukung pembinaan kompetensi sosial emosional di antara anak-anak. Nah, untuk merancang lingkungan yang mendukung, profesional anak usia dini harus meninjau beberapa komponen, yaitu lingkungan fisik, jadwal rutinitas dan transisi, kegiatan kelompok besar dan kecil, arah aturan, perhatian positif dan umpan balik deskriptif dan dorongan. Lalu pada tingkat yang kedua atau sekunderi menengah mengenai promosi tentang pengajaran sosial emosional strategi, di mana strategi pengajaran sosial emosional dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan yang mungkin kurang dimiliki oleh anak-anak, misalnya adalah bahasa, sosial, dan emosional.
Pengajaran proaktif ini bisa mencakup topik-topik seperti keterampilan persahabatan, aturan dan jadwal kelas, cara meminta bantuan, kata-kata emosional, pemecahan masalah, dan strategi untuk menenangkan. Kemudian di tingkat paling puncak yaitu tingkat tersier tentang intervensi individu, di mana jika seorang anak masih menunjukkan perilaku menantang, maka intervensi individual yang intensif diperlukan untuk mengatasi perilaku tersebut, di mana ada 5 bidang fokus yang harus diterapkan dalam intervensi berbasis penilaian. Yang pertama adalah screening dan penilaian, kemudian yang kedua adalah memastikan kemitraan yang efektif, dan yang ketiga adalah memanfaatkan intervensi individual, yang keempat adalah menggunakan FDA, dan yang kelima adalah mengembangkan rencana intervensi. Pada kerangka konseptual model piramid ini ada beberapa tingkatan sistem. Yang pertama adalah di tingkat universal, yaitu semua anak dan keluarga dalam komunitas mendapat manfaat dari membina hubungan, perawatan, kesehatan, pendidikan orang tua, screening, perawatan dini berkualitas, dan lain-lainnya. Kemudian pada tingkat yang kedua yaitu tingkat pencegahan dan promosi piramida, yaitu komunitas anak-anak dan keluarga yang berisiko akan mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan seperti dukungan pendidikan, pengasuhan anak, perawatan kesehatan, kunjungan rumah, perawatan dini berkualitas, dukungan dan layanan keluarga, screening dan penilaian, koordinasi layanan dan manajemen kasus, dan konsultasi kesehatan mental. Lalu pada puncaknya itu adalah di tingkat tersier, yaitu di mana sistem dapat memberikan anak-anak dengan perilaku yang menantang, yang terus-menerus, dan keluarga mereka dengan intervensi yang berpusat pada keluarga yang berfokus pada hasil yang ditargetkan. Sekian presentasi di materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.